Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, begitu juga dengan saya dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Namun sebelum masuk ke materi, kira-kira adik-adik masih ingat materi minggu lalu? Ya, tentu masih ingat ya. Jadi hari ini kita pindah ke materi, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Namun sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan yang akan kita capai yaitu diharapkan siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan pantang menyerah. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip tindakan P3K pada cedera atau kecelakaan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tindakan P3K pada cedera atau kecelakaan. Kemudian yang terakhir, mempraktikkan langkah-langkah tindakan P3K pada cedera atau kecelakaan baik pada diri sendiri dan orang lain dengan benar. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi ini akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Nah, ini pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Nah, ini dibaca ya. Materi pelajaran yang akan kamu pelajari pada bab ini adalah tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ini ada apa yang seharusnya kita lakukan apabila korban tidak meninggal seketika akibat kecelakaan. Yang bisa dilakukan pertama kali adalah berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan tersebut. Itulah yang dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini ada pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Nah, ini yang kedua, tujuan P3K. Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Kecelakaan itu bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana, misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat-tempat lain. Sebagai akibat kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Disinilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga medis datang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang. Tetapi bila dilakukan dengan salah, maka dapat
membahayakan jiwa korban. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain sebagai berikut. Ini, 1. Memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan. Yang kedua, panggillah dokter atau petugas medis secepat mungkin. Yang ketiga, hentikan perdarahan. Kemudian bagian A, peralatan P3K dan cara penggunaannya. Untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tentunya diperlukan peralatan-peralatan yang sederhana ya. Ini, sekarang baca peralatan atau perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. Minimal yang perlu dipersiapkan dalam usaha memberikan pertolongan antara lain 1. Peralatan P3K, yaitu yang pertama kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Kemudian yang B, plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Kemudian plester obat. Plester yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Kemudian kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutkan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Kemudian gunting juga ya. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karet. Kemudian lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Itu ya. Kemudian obatan P3K. Setelah kamu mengetahui berbagai jenis peralatan yang dapat kamu gunakan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, sekarang kamu baca dengan saksama informasi berikut ini. Isinya memuat tentang jenis obat-obat ringan yang dapat dibeli secara bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Nah, ini obat luka ringan. 1 jenis obat itu obat merah atau mercurochrome. 2 betadine. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. Kemudian juga ada kegunaannya, mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Kemudian obat pencuci luka. Jenis obat rifanol, alkohol 70%, borwater atau larutan borik. Cara menggunakannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka, air bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya, mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi ya. Kemudian C, obat luka bakar. Jenis obat bioplaceton, salep minyak ikan, lidah buaya. Itu untuk obat luka bakar ya. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai 3 lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata sering mungkin. Kegunaannya, mempercepat penyembuhan pada luka bakar ya. Ya, jadi untuk pertemuan
kali ini sampai di sini untuk pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Insya Allah kita lanjut dengan minggu depan ya, berarti minggu depan masih tetap materi ini. Namun